Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek AM kami, yaitu tentang analisis usaha warung makan prasmanan Mister Omki yang diampuh oleh dosen Bu Erli Mulyani SE MSI AK. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Anggun Sofita sebagai moderator dan Sandra Dewi Surya sebagai pemateri pertama dan Tio Valentino sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Sandra. Kepada Sandra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Usaha warung makan prasmanan didirikan oleh Ibu Netri pada tanggal 5 Agustus 2025 sebagai upaya menambah penghasilan keluarga melalui bidang kuliner rumahan. Dengan konsep prasmanan sederhana, usaha ini menyediakan berbagai menu makanan seperti nasi dan dengan lauk pauk ayam, ikan, gorengan, tahu, dan tempe yang menyasar konsumen dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum di sekitar tempat tinggal. Dalam menjalani usaha, pemilik menghadapi tantangan berupa fluktuasi biaya bahan baku, pengolahan harga jual, serta pengendalian biaya operasional harian. Oleh sebab itu, melalui proyek ini dilakukan analisis akuntansi manajemen untuk memahami komposisi biaya produksi, menghitung laba, dan mengevaluasi kelayanan usaha berdasarkan break-even point (BEP) dan margin of safety (MOS). Analisis ini diharapkan dapat membantu pemilik usaha untuk membuat keputusan strategis dan mengembangkan usahanya ke arah yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Lanjut. Tujuan proyek: 1. Menganalisis biaya tetap dan biaya variabel usaha. 2. Menghitung laba bersih operasional. 3. Menentukan break-even point (BEP) dan margin of safety (MOS). 4. Menilai kelayanan usaha untuk dikembangkan. Skip. Profil usaha warung makan prasmanan Mister Omki. Pemilik Bu Netri. Target pasar mahasiswa dan masyarakat. Alamat usaha Jalan Penguin nomor 7. Pendapatan atau harian sebesar 600 sampai 800 ribu. Biaya produksi per hari sama 550 ribu. Model bisnis warung makan rumahan. Skip. Biaya tetap atau bulan. Warung makan prasmanan Mister MK, biaya tetap Maret dan April. Komponennya gaji karyawan 1 orang, efisiensi biayanya sebesar 200 ribu, gas LPG 9 tabung, harganya 250 ribu, bumbu dan bahan penolong itu harganya 800, 10 ribu, listrik dan air 200 ribu, total biaya tetapnya 1.462.000. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Tio Valentino. Kepada Tio dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu biaya variabel per bulan dari warung makan prasmanan Mister Omki. Untuk biaya variabel bulan Maretnya yaitu total biaya tetapnya sebesar 13.797.000. Dengan komponennya yaitu ayam 3 ekor per harinya, biaya per bulannya yaitu Rp4.860.000. Selanjutnya ikan 2 kilogram per harinya dengan biaya bulanan Rp1.890.000.
Komponen selanjutnya yaitu telur, tahu, tempe dengan biaya bulanan yaitu Rp2.430.000. Komponen selanjutnya beras, minyak, dan cabai dengan biaya per bulannya yaitu Rp4.617.000. Selanjutnya biaya variabel bulan April. Untuk total biaya tetapnya yaitu Rp16.362.000 dengan komponen yaitu ayam 4 ekor per hari dengan biaya bulanan yaitu Rp6.480.000. Selanjutnya ikan 3 kilogram per harinya dengan biaya bulanannya yaitu Rp2.835.000. Selanjutnya telur, tahu, tempe dengan biaya bulanan yaitu Rp2.430.000. Beras, minyak, dan cabai Rp4.617.000. Next. Selanjutnya schedule anggaran. Untuk schedule anggarannya dapat teman-teman lihat yaitu tabel data harian bulan Maret. Untuk produknya yaitu nasi plus lauk dengan jumlah 15 porsi per harinya dengan harga satuan yaitu Rp12.000. Maka total penjualannya yaitu Rp180.000. Selanjutnya lauk atau ayam atau ikan dengan 35 potong per harinya dengan harga satuan yaitu Rp9.000. Maka total penjualannya yaitu 9.000 dikali 35 potong didapatkan hasilnya Rp315.000. Selanjutnya gulai tahu plus goreng tempe plus sate tahu plus ampela dengan jumlahnya yaitu 40 ditambah 36 ditambah 9 ditambah 9 didapatkan 94 unit. Dengan harga satuannya yaitu Rp2.000 sampai Rp3.000. Maka total penjualannya yaitu Rp206.000. Untuk totalnya yaitu sebanyak 144 unit. 144 unit didapatkan dari 15 porsi ditambah 35 potong dan 94 unit dari gulai tahu, goreng tempe atau ampela. Untuk total selama sebulan yaitu 27 hari masa produksi yaitu 3.888. Maka untuk total penjualan secara keseluruhan yaitu Rp700.000. Selanjutnya tabel data harian bulan April. Produknya masih sama yaitu nasi plus lauk dengan jumlah 25 porsi per harinya. Harga satuan masih sama yaitu Rp12.000. Untuk total penjualannya yaitu Rp300.000, 12.000 dikali 25 porsi. Selanjutnya lauk ayam atau ikan dengan 41 potong dengan harga satuan Rp9.000. Rp9.000 dikali 41 potong maka didapatkan total penjualannya yaitu Rp369.000. Produk selanjutnya yaitu gulai tahu plus goreng tempe plus sate tahu plus ampela dengan total keseluruhan yaitu 94 unit dengan harga satuan Rp2.000 sampai Rp3.000. Untuk total penjualannya yaitu Rp206.000. Maka total keseluruhan unit yang terjual dalam sehari yaitu 160 unit. Dan dalam sebulan atau 27 hari masa produksi yaitu Rp4.320.000 per bulan. Dengan total penjualan yaitu Rp875.000. Selanjutnya next. Schedule anggaran. Sebelum membuat schedule anggaran, terlebih dahulu kita mencari harga rata per bulan Maret dan per bulan Aprilnya. Karena harga dari warung makan prasmanan ini bermacam-macam dan tidak dapat dimasukkan satu harga saja. Baiklah, selanjutnya itu harga rata-rata bulan Maret. Untuk harga jual rata-ratanya yaitu total penjualan dibagi jumlah unit. Harga jual rata-rata yaitu Rp700.000 dibagi 144 unit, maka didapatkan harganya yaitu Rp5.000. Dan untuk harga rata-rata bulan April, harga jual rata-ratanya yaitu Rp875.000 dibagi 160 unit, maka didapatkan hasilnya 5.500 unit. Selanjutnya baru kita akan membuat schedule anggaran dari warung makan prasmanan. Untuk anggaran penjualan per unitnya pada kuartal tahun pertama yaitu 3.888 unit. Dan untuk anggaran penjualan per unit pada kuartal tahun kedua yaitu 4.320 unit. Dengan total keseluruhan dalam tahun tersebut yaitu 8.208 unit.
Selanjutnya harga jual per unitnya. Dari kuartal tahun pertama itu dapat kita lihat harga rata bulan Maretnya yaitu Rp5.000. Maka 3.888 unit dikali Rp5.000, maka didapatkan total penjualannya yaitu Rp19.440.000. Untuk kuartal tahun kedua, harga jual per unitnya yaitu Rp5.500.000. Maka dikalikan 4.320 unit dikali 5.500. Maka didapatkan total penjualannya yaitu 23.760.000 rupiah. Maka untuk harga jual per unit dalam tahun tersebut yaitu sebanyak 10.500 per unitnya. Dan total penjualan keseluruhannya yaitu 86.184.000 rupiah. Selanjutnya next. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi format kontribusi. Untuk laporan laba rugi format kontribusi biaya variabel dari rumah makan prasmanan ini yaitu penjualan pada bulan Maret yaitu sebesar Rp19.440.000 dan penjualan pada bulan April yaitu Rp23.760.000. Untuk biaya variabelnya yaitu sebesar Rp13.797.000 dan biaya variabel di bulan April yaitu Rp16.362.000. Maka untuk margin kontribusinya didapatkan Rp5.643.000 pada bulan Maret dan Rp7.938.000 pada bulan April. Selanjutnya laba tetap. Untuk laba tetap pada bulan Maret yaitu Rp1.462.000 dan untuk biaya tetap pada bulan April yaitu Rp1.462.000. Untuk laba neto operasinya yaitu menjadi Rp4.181.000 pada bulan Maret dan pada bulan Aprilnya yaitu Rp5.936.000. Selanjutnya next. Untuk break even point atau BEP, rumusnya yaitu rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Untuk break even point dari rumah makan prasmanan ini pada bulan Maretnya yaitu sebesar Rp5.643.000 dibagi Rp19.440.000. Maka didapatkan rasio margin kontribusinya yaitu 0,29 atau 29%. Untuk bulan Aprilnya yaitu sebesar Rp7.398.000 dibagi dengan Rp23.760.000. Maka rasio margin kontribusinya yang didapatkan yaitu 0,31 atau 31%. Oke, selanjutnya yaitu BEP Maret untuk usaha rumah makan prasmanan ini. Yaitu BEP Maret yaitu Rp1.462.000 dibagi 0,29 maka didapatkan hasilnya sebesar Rp5.041.000. Selanjutnya BEP bulan April. BEP bulan Aprilnya masih sama dengan bulan Maret yaitu Rp1.462.000 dibagi 0,31 maka didapatkan hasilnya sebesar Rp4.716.000. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu margin of safety atau MOS. Margin of safety bulan Maret yaitu MOS 19.440.000 dikurang 5.041.000 sama dengan 14.398 ribuan. MOS persen itu 14.398 620.000 ya dibagi 19.440.000 sama dengan 0,74 dikali 100 sama dengan 74%. Margin of safety bulan April atau MOS 23.760.000 dikurang 4.716.000 sama dengan 19.043.000. MOS persen 19.043
3.870 dibagi 23.760 sama dengan 0,80 dikali 100 sama dengan 80%. Jadi kesimpulannya adalah usaha warung makan prasmanan yang dijalankan oleh Ibu Netri selama bulan Maret dan April 2025 menunjukkan kinerja usaha yang positif dengan total laba bersih sebesar 10.117.017 peningkatan laba sebesar 41% dari bulan Maret ke April mencerminkan adanya pertumbuhan yang stabil dan sehat dalam pengelolaan usaha. Selain itu, usaha ini mampu mencapai break-even point dengan cepat dan memiliki margin of safety yang tinggi, sehingga memperlihatkan kondisi keuangan yang aman. Berdasarkan hasil analisis tersebut, usaha warung makan prasmanan dinyatakan layak untuk dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut guna meningkatkan pendapatan di masa depan. Baik, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.